Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Kaider Channel Official. Edukasi politik menjaga akal waras. Di dalam kesempatan sore hari ini, saya ingin mengomentari pra-peradilan yang diajukan oleh Bapak Roy Suryo, yaitu adalah pra-peradilan yang keempat. Di dalam pra-peradilan keempat, ini sepertinya kalau kita lihat, dimenangkan oleh Bapak Roy Suryo sendiri. Karena apa? Karena pihak JPU atau Jaksa Penuntut Umum itu tidak mampu membawa saksi ahlinya untuk mengkanter, untuk men-challenge argumentasi maupun pertanyaan-pertanyaan yang dikeluarkan oleh kelompok Roy Suryo, yaitu adalah Bapak Refli Harun dan Bapak Ghafur Sangadzi. Nah, tetapi teman-teman harus ketahui bahwa yang namanya pra-peradilan itu bukan berarti untuk mengulur-ngulur waktu, tetapi bertujuan untuk mencari keadilan, keseimbangan. Apakah ketika melakukan penangkapan, ketika melakukan pencengkalan, ketika melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ijazahnya Pak Jokowi ini yang dilakukan oleh pihak kepolisian itu sudah benar atau belum? Kalau kita mengacu kepada KUHP. Tetapi ketika tidak benar, disinilah letaknya untuk mencari sebuah keadilan. Artinya ini bisa di-counter dan di-challenge. Dan saat ini pra-peradilan yang dilakukan oleh Bapak Roy Suryo ini sangat menarik. Pihak Jaksa Penuntut Umum tidak mampu membawa saksi ahli yang mampu menjelaskan kenapa Roy Suryo itu dicekal dan kenapa Roy Suryo itu ditahan, dan kenapa Roy Suryo itu ditetapkan sebagai tersangka, tetapi tidak mampu ditunjukkan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu, untuk supaya tidak kehilangan info yang terbaru atau argumentasi maupun narasi yang dikeluarkan oleh Bapak Refli Harun maupun Ghafur Sangadzi, silahkan tonton video ini sampai selesai. Kalau yuridis ansik, karena itu mudah-mudahan dengan tidak mengajukan ahli, pihak termohon dan turut termohon sesungguhnya mengakui secara diam-diam apa yang disampaikan ahli kita kemarin. Itu saja yang kami sampaikan. Mungkin saudara Ghafur bisa menyampaikan hal yang menarik tadi. Ada ijazah pembanding yang disampaikan. Oke, silakan. Baik. Terima kasih rekan-rekan media. Jadi hari ini termohon dan turut termohon melepaskan hak pembuktian hukumnya, yaitu tidak menghadirkan ahli, hanya menghadirkan bukti surat. Sementara kekuatan pembuktian itu kan adalah minimal 2 alat bukti. Kalau hanya bukti surat saja tidak diperkuat dengan pendapat ahli atau saksi, maka sesungguhnya kedudukan dari pemohon dan termohon, yaitu Polda Metro Jaya dan Jaksa Penuntut Umum, untuk melakukan pembuktian terbalik dalam membantah dalil-dalil kami, ternyata mereka tidak gunakan hak hukum tersebut. Dan secara hukum pembuktian, maka tentu dengan terlepaskannya hak pembuktian dari termohon dan turut termohon, maka dalil-dalil mereka tentu tidak bisa dipertimbangkan. Seharusnya tidak bisa dipertimbangkan. Nah, yang menarik lagi adalah dari pemeriksaan ahli kemarin, pendapat ahli sudah sangat clear bahwa pra-peradilan ini sah yuridis secara hukum untuk membuktikan apakah ada kesewenang-wenangan atau tidak. Dan tadi di dalam daftar bukti surat yang dihadirkan terutama oleh pihak Polda Metro Jaya terkait dengan pencekalan, ternyata pencekalan yang dimohonkan oleh Polda itu dimohonkan 2 kali, Mas Roy. Pertama dimohonkan pada tanggal 7 November dan Desember. Pada tanggal 7 November untuk 20 hari. Pada saat bersamaan Mas Roy diumumkan sebagai tersangka dan teman-teman yang lain. Kemudian juga setelah itu dimohonkan juga untuk yang kedua kali pada tanggal 19 November untuk 6 bulan. Dan dalam 2 surat permohonan pencekalan ke imigrasi tersebut tidak ada tembusan yang disampaikan kepada para tersangka. Tidak ada. Dan kemudian tadi juga penyidik Polda Metro Jaya tidak membawa surat. Jadi kami ini juga tidak tahu sebenarnya Mas Roy ini ditetapkan pencekalan oleh imigrasi menggunakan surat apa, karena suratnya juga tadi tidak dibawa. Nah, terkait dengan pra-peradilan yang katanya saya ikuti kemarin dalam persidangan yang hanya untuk mengulur-ngulur waktu, membuat ketidakpastian hukum, justru hari ini sebenarnya kami ingin agar ahli dari Polda Metro Jaya maupun Jaksa Penuntut Umum itu bisa hadir, sehingga kami bisa melakukan bisa men-challenge ahli tersebut terkait dengan dalil dari termohon dan turut termohon terkait kepastian hukum. Karena begini,
pedoman pemidanaan kita di dalam KUHP yang baru itu telah mengubah perspektif hukum pidana lama warisan kolonial Belanda. Kalau KUHP lama Wetboek van Strafrecht memang masih ada perdebatan antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum. Dan apabila ada benturan antara kepastian dan keadilan hukum, biasanya hakim akan mengutamakan kepastian hukum. Tetapi ingat Sekarang udah berubah. bahwa rezim hukum pidana kita telah mengubah paradigma tersebut. Diubahnya di mana? Coba teman-teman nanti melihat dan membuka, sayangnya ahli tidak hadir, saya mau challenge ahli, buka pasal 53 KUHP yang baru terkait dengan pedoman pemidanaan. Jika ada pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka KUHP baru kita menegaskan bahwa hakim harus mengutamakan keadilan. Artinya keadilan kedudukannya sekarang dengan KUHP baru lebih tinggi daripada sebuah kepastian hukum. Oleh karena itu, permohonan pra peradilan ini jangan hanya dilihat terkait dengan kepastian untuk melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara, ya, tetapi juga harus dilihat dalam perspektif perubahan paradigma penegakan hukum pidana dalam KUHP baru, yaitu apa? Ada hak tersangka untuk mencari keadilan karena permohonan pra peradilan telah merinci 9 upaya paksa dari mulai penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, kemudian pemblokiran, penggeledahan, dan yang terakhir adalah pencekalan ke luar negeri. Ini kan harus kami uji satu persatu. Coba saudara bayangkan, kalau kami tidak menguji soal pencekalan, maka sampai hari ini pun kami juga tidak pernah tahu bahwa ternyata pencekalan itu sudah kadaluarsa, dan itu sendiri disampaikan dalam jawaban termasuk juga duplik dari termohon. Tetapi alhamdulillah dengan pra peradilan ini pelan-pelan kita membuka, ya, kesewenang-wenangan aparatur penegak hukum dari mulai penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan. Sekarang pencekalan, ternyata mereka akui sendiri bahwa pencekalan itu kadaluarsa. Kalau sudah kadaluarsa, kenapa tidak diberitahukan kepada publik? Dan kenapa juga tidak diberitahukan kepada tersangka? Supaya tersangka mempunyai hak hukum untuk melakukan perjalanan ke negara manapun sepanjang itu tidak mengganggu proses penyidikan dan proses penuntutan. Ini kan sesuatu yang kemudian baru terbuka dalam proses pra peradilan. Kemudian yang terakhir, tadi saya disebut oleh Bang RH ada ijazah pembanding. Nah, ini menarik para sahabat AGS, ya. Sahabat kita semuanya. Sorry, Jangan buat sorry, ya, mohon maaf ya, saya saking semangatnya, ya. Jadi di sini para awak media, soalnya nama saya AGS soalnya. Jadi para awak media, saya ingin membuka sedikit siapa saja pemilik ijazah pembanding. Ya. Ini berdasarkan tadi saya teliti dari daftar barang bukti yang dihadirkan oleh penyidik Polda Metro Jaya dan kemudian adalah jaksa penuntut umum. Ya. Nanti kita cek lagi nanti semua itu. Saya baru mendapatkan 7 ijazah pembanding. Ya. Nanti silakan dikomentari oleh Mas Roy ya. Yang pertama adalah Mustoha. Ya. Kemudian yang kedua Hartanto. Kemudian yang ketiga Evi Julia Setiawan. Yes. Keempat Pronojiwo. Ya. Kelima ada nama seseorang namanya Mulyono. Nah, ini Mulyono siapa? Kita belum tahu karena ijazahnya belum kita lihat. Mulyono siapa? Kita belum tahu karena ijazahnya belum kita lihat. Dan ini jadi pertanyaan, apakah Mulyono yang ini atau Mulyono yang lain? Ataukah jangan-jangan ada 2 Mulyono? Kemudian yang keenam Bambang Jaka Wibawa, yang ketujuh Johan Utama Berbasari. Ya. Dan kemudian masih ada yang lain. Nanti kami update lagi kalau ada permohonan pra peradilan yang lain. Dan kami pastikan bahwa rangkaian sidang permohonan pra peradilan ini masih berlangsung. Untuk permohonan pra peradilan kelima terkait dengan apa belum bisa kami sampaikan karena masih dalam proses pendaftaran di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan ini bukan untuk mengulur waktu, karena di dalam KUHP yang baru keadilan lebih penting daripada sekedar kepastian. Ya, begitu sobat AGS. Ya, Bahaya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi dan untuk yang kesekian, terima kasih kita untuk para YouTuber, Media utama. media yang pasti, dan semuanya yang sudah hadir membersamai perjuangan kita hari ini. Dan sekali lagi yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan-rekan kita, Bung RH, AGS sendiri, bahwa secara terinci, ya, sistematis dan terukur semua pasal-pasal yang sudah didalikan bahwa itu bisa kita petahkan. Dan memang mereka itu mengalami satu cacat formil dan material. Jadi harapan kita saat ini dan untuk next kemudian, hari ini dimenangkan. Harapan kita dan doa kita hari ini dimenangkan. Kenapa? Karena tadi sudah dijelaskan sama Bu AGS bahwa
mereka tidak menghadirkan saksi, baik saksi itu ahli atau dari saksi mereka sendiri. Semuanya tidak dihadirkan. Dan itu menambah nilai plus buat kita. Sehingga kenapa? Karena kita tidak bisa menggali informasi dari mereka. Dengan kalau mereka menghadirkan, kita bisa menggali, kita bisa tahu semuanya dan di mana cacat-cacat dan lain sebagainya. Tapi hari ini alhamdulillah mereka tidak menghadirkan itu. Dan harapan kita ya, Mas Roy, betul. kita bisa Insya Allah menambah untuk semua itu. Ya, terima kasih Mas Roy. Ya, Oke, terima kasih. Sebelum Mas Roy ya, gini Ya, ya. kawan-kawan semua ya, kalau kita mau fair dan terbuka, sejak sidang pra peradilan pertama sampai yang keempat ini, kami selalu leading loh sebenarnya. Ya, leading dalam hal pembuktian, terutama menghadirkan saksi dan ahli. Pada pra peradilan pertama kita dimenangkan. Pada pra peradilan kedua, sesungguhnya yang namanya ahli dan saksi kita itu unchallenged, tidak bisa di-challenge. Ya. Kita menantang penyidik untuk menghadirkan saksi atau ahli yang bisa membuktikan minimal 2 alat bukti untuk mengenakan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 8 tahun. Tapi yang terjadi, ahli yang dihadirkan itu ahli yang menerangkan soal kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana saja, tapi tidak menjelaskan apakah perbuatan Mas Roy bisa dia kualifikasikan, bisa dia lihat sebagai unsur-unsur yang memenuhi pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE atau tidak. Dan kemudian juga pada permohonan yang ketiga kita juga leading sesungguhnya, tapi kemudian putusannya dianggap kurang pihak, ya kan? Nah, yang keempat ini kita juga leading. Coba lihat, mereka tidak menghadirkan ahli yang bisa membantah ahli kita, padahal kita menghadirkan 2 ahli yang membenarkan semua dalil kita bahwa yang namanya pencekalan tidak sah. Saya ulang lagi, bahwa yang namanya penetapan tersangka tidak sah, bahwa penggunaan rezim ya KUHP yang berbeda itu juga tidak sah dan sudah diputuskan dalam persidangan Dr. Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam putusan selah. Jadi karena itu kita berharap bahwa unsur non yuridisnya tidak terlalu besar yang menghinggapi hakim tunggal pra peradilan ini, sehingga secara objektif, secara legal perspektif, mudah-mudahan permohonan ini dibenarkan dan dimenangkan. Sudah tiba pada saat yang berbahagia. Mas Roy akan memperlihatkan. Ya, nanti dulu. Ya, baik. Oke, nah ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Saya tadi memang terlihat baru datang. Sebenarnya tidak. Saya sudah menunggu lama karena ruangannya kecil. Maka saya dengarkan, saya mendapatkan update dari teman-teman semua bahwa ini kita nunggu ahlinya dulu. Dan ternyata ahlinya tidak ada. Padahal sebenarnya kemarin saya juga berpikir, siapa lagi ya ahlinya ya? Kan pertama kali yang dihadirkan oleh ahli adalah Mas Aristo. Aristo pada waktu itu menguntungkan kami sebenarnya dengan mengatakan bahwa mereka adalah cacat formal. Dan saya ketemu kemarin ya, kita ketemu di acara, sekali lagi beliau mengatakan, ya itu cacat formal. Memang yang pertama soal pencekalan, soal penangkapan, penahanan dan digunakannya KUHP lama, KUHP lama dan KUHP baru. Kemudian yang kedua, ahli yang dihadirkan Pak Prof. Effendi itu juga sebenarnya menguntungkan kami juga karena tidak bisa ketika ditanya oleh Mas Gafur tidak bisa menjawab tentang Undang-Undang ITE, mengatakan saya belum baca. Bagaimana ahli kok belum baca? Ya. Kemudian ahli yang ketiga yang dihadirkan adalah Pak Jayadi, Henry Jayadi yang kemarin juga dihadirkan pada saat sidangnya Dr. Tifa. Itu pun juga sebenarnya banyak keterangan membuktikan. Nah, saya sempat berpikir, apa ahli yang dihadirkan adalah ahli Egalishare? Siapa tahu ahlinya ahli Egalishare, ya, yang orang yang pernah ada di salah satu TV ini, ya, yang mengatakan Egalishare, ya, mengatakan fotokopi itu bisa resmi kalau dicap di kantor pos, ya. Ternyata tidak. Nah, jadi ini kita tandaskan sekali lagi bahwa saya tadi memang begitu pasti tidak ada ahli, ya udah saya hadirkan untuk memastikan sekali bahwa yang untuk membuktikan tuh harus ada 2 alat buktinya, 1 surat dan 2 keterangan saksi atau ahli. Jadi kalau nggak ada, sebenarnya mereka nggak membuktikan apa-apa. Itu cacat sudah, tidak bisa membuktikan apa-apa. Nah, jadi sekali lagi kita memang hanya bisa berharap, ya gitu, dan juga memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, berikanlah hidayah kepada hakim tunggal pra peradilan ini, yaitu Pak Iketut Darpawan, agar berani memutuskan seperti sebagaimana putusan pra peradilan yang pertama. Itu beliau berani dan kita salut. Tapi jangan kemudian cari seperti pra peradilan yang kedua, cari timing, kemudian pra peradilan ketiga kurang pihak dan lain sebagainya. Nah, yang ingin saya tambahkan, tadi ada juga keterangan yang sudah dibacakan, salah berapa dari beberapa nama itu ada nama-nama Mustoha. Ya, ada nama Frono Jiwo nih, ijazahnya Frono Jiwo nih. No, udah ketemu. Nanti akan kita cek juga apakah ijazah ini yang untuk perbandingan ini memang layak atau tidak untuk diperbandingkan. Karena kalau ijazahnya dari Frono Jiwo ini memang tidak termasuk dalam ijazah yang waktu itu sempat diteliti oleh saya, tidak termasuk diteliti oleh
si yang sudah melarikan diri itu, pengkhianat itu, si dokter palsu omon-omon untuk respon ya. Karena ijazah ini nomornya memang tidak termasuk dalam nomor yang waktu itu ada di dalam nomor 1116, yaitu almarhum Hari Mulyono. 1117 adalah si Murtiningsih, kemudian Jokowi itu nomornya 1120. Ini di atas itu nomornya. Nah, kalau di atas itu sudah jelas beda juga ijazahnya. Karena waktu itu sebenarnya saya lihat ijazahnya terdapat perbedaan. Letaknya, melesetnya itu juga beda. Jadi nanti akan makin menarik kalau ijazah Pronojiwo, kemudian ijazah Mutoha dan lain sebagainya. Nah, jadi ini akan makin menambah ya. Jadi dengan adanya pra-peradilan ini makin menambah adanya bukti-bukti yang insya Allah akan menguntungkan kita kalau kita masuk ke dalam pokok perkara. Jadi saya kira itu tambahan dari saya. Dan kalau kemarin ya kaosnya adalah orang tua. Nah, maka kita hari ini melihat bahwa sebelum jadi tua, orang itu ada pilihan. Yaitu apa? Tua itu adalah suatu keniscayaan. Tapi dewasa itu adalah suatu pilihan ya. Orang mungkin tidak menjadi dewasa ya. Jadi tapi setiap orang tua itu pasti menjadi bocah dulu. Nah, kenapa saya menyampaikan ini? Apa yang dilakukan oleh kejaksaan dan juga oleh kepolisian ini menunjukkan bahwa mereka itu adalah berperilaku tidak dewasa. Kenapa tidak berani menghadapi ini dengan menghadirkan saksi dan juga ahli? Apalagi kalau anak-anak, yaitu nanti anak-anak malah bisanya hanya bermain. Bermain apa misalnya? Bermain karet. Nah, ini kalau anak-anak itu mainan karet. Siapa anak-anak yang mainan karet? Yaitu anak-anak yang tidak pernah dewasa. Ya. Jadi wawancara sambil main karet gini. Ya, gini ya. Ini mainan karet. Siapa yang mainan karet? Saya hanya bilang mainan karet loh ya, tapi saya nggak nyebut siapanya. Oke, jadi kita hari ini melihat ketidakdewasaan ya pihak termohon dan juga turut termohon ya untuk kemudian menghadapi kita dengan tidak menghadirkan saksi dan ahli ya. Itu saja sambil bermain karet. Oke. Ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal ijazah pembanding itu Nah, ya. saya sambil main karet ya? Boleh. Yang jelas pernah dilakukan oleh perbandingan oleh banyak orang, beberapa orang. Betul. Ya? Mas Roy pernah, Ya. kemudian Rismon pernah. Ya, yang hanya mencontoh waktu itu. Ya, Ingat ya? beberapa orang yang pernah bilang ke saya pernah. Ya. Dan menemukan perbedaan antara ijazah Jokowi 1120 Ya. dengan ijazah yang mirip-mirip di sini. Ya, 11, 15, 11, 16, 11, 17. 11, 17. Ya. Ya. Salah satunya namanya Sri Murtiningsih. Betul. Salah duanya namanya Hari Mulyono. Hari Mulyono. Salah tiganya lupa saya. Nah, ya. itu ijazah yang berbeda ketika dibandingkan. Kalau kita bicara mengenai sebuah integritas yang benar ya, maka kalau misalnya dibandingkan semua angkatan tersebut, tidak boleh ada perbedaan sedikit pun. Yes. Yang saya sebutkan perbedaan itu bukan informasinya, tapi misalnya tata letaknya. Ya. Tiba-tiba hurufnya ini keluar, ini tidak. Itu sering sekali dilakukan oleh Rismon. Betul. Wah, itu mencelat, mencotot dan lain sebagainya kan. Nah, kalau misalnya ada ijazah yang berbeda, maka this is a big question. Ketika kemudian dibandingkan ada ijazah baru, bisa jadi identik, tapi jangan lupa identik itu sama-sama palsu juga bisa identik. Kalau misalnya direproduksi secara massal beberapa ijazah lalu dibandingkan, ya identik. Tetapi kalau misalnya dikumpulkan semua ijazah angkatan itu, apakah sama semua atau tidak? Karena itu kalau kita bicara tentang bagaimana mencari kebenaran, harus diteliti. Menurut hukum acaranya juga begitu, harus diteliti. Apakah ijazah pembandingnya itu sudah diverifikasi sebagai verified? Kalau ijazah pembandingnya tidak pernah diverifikasi dan tidak pernah dibuktikan bahwa itu ijazah asli, maka dia gagal menjadi pembanding. Ya, harus verified. Karena itu hati-hati dengan trik-trik ya, dengan jalan tikus yang kemudian mau diambil agar kemudian ijazah ini menjadi asli. Padahal kita meyakini bahwa 99,9% sebagaimana dikatakan Mas Roy, ijazahnya ini tidak asli. Karena kalau asli sudah dari kemarin-kemarin. Kalau jujur itu lurus, kalau bohong berkelok-kelok. Makanya kemudian ada pra-peradilan. Nah, itulah teman-teman ya, mengenai pra-peradilan yang dilakukan oleh pihak Roy Suryo, yaitu pra-peradilan keempat. Itu bisa menggambarkan kepada kita semuanya, rakyat Indonesia. Artinya apa? Artinya pihak kejaksaan maupun pihak kepolisian itu tidak bisa melakukan ya penangkapan, penahanan maupun penyelidikan secara sepihak. Tetapi harus ada yang namanya keadilan dan keseimbangan, dan tentunya jangan sampai melanggar hak asasi manusia. Karena kalau kita lihat mengenai ijazah ini sudah memakan dua korban, yaitu Bambang Tri dan Gus Nur. Ketika Bambang Tri dan Gus Nur dimasukkan ke dalam penjara, sementara ijazahnya tidak pernah diperlihatkan. Artinya
itu tidak mengacu kepada just process of law atau yang kita sebut yang namanya melanggar hak asasi manusia. Sudah memasukkan orang ke dalam penjara sementara ijazahnya yang asli itu tidak pernah diperlihatkan. Padahal kalau kita mengacu ya pada hukum acara yang benar untuk menggiring Bambang Tri dan Gus Nur ke dalam penjara, senjatanya itu bukan pistol, bukan rudal, bukan nuklir, tetapi hanya cukup menggunakan ijazah asli untuk menggiring Bambang Tri, Gus Nur, maupun Roy Suryo, maupun Dr. Tipa, maupun kelompok TPUA ke dalam penjara. Bukan hanya narasi-narasi, tetapi harus membawa ijazah sebagai alat pendorongnya. Salam akal waras.